Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa ya. Bagaimanakah Gemini di tahun 2023? Ya, saya cicil karena masih baru sehat, belum 100%. Jadi saya cicil untuk 2023 biar bisa menambah semangat kalian, hiburan kalian. Dan memang kalau nggak cocok energi Gemini itu banyak orang ya, jangan marah sama saya. Mungkin energi kalian nggak ketarik di sini atau belum ketarik karena belum subscribe, bisa jadi gitu ya. Oke, semoga Gemini di tahun 2023 semakin bahagia, kesehatannya bagus, dan dinaungi keberuntungan juga keberkahan ya. Oke, general reading untuk Gemini. Saya akan ambil 7 kartu. Di sini ada The Hangman, ada Four of Swords, ada Eight of Wands, ada Knight of Cups, Seven of Swords, ada Three of Swords. Gemini, saya akan ambil Universe, Homeward, ada Escapist. Come home to yourself ya. Ini pesannya untuk Gemini adalah come home to yourself. Apa sih maksudnya come home to yourself? Jadi Gemini mungkin harus bisa melihat kenyataan di dalam hidupnya, melihat lagi, lebih realistis lagi. Apa sih yang kamu butuhkan di dalam hidup? Apa sih kewajiban kamu? Dan apa sih tujuan hidup kamu? Seperti itu. Jadi mungkin di tahun depan untuk Gemini lagi dihadapkan di sesuatu dilema yang luar biasa sepertinya di sini ya. Karena di sini ada Four of Swords. Banyak sekali yang harus dia renungkan, banyak sekali yang harus dia pikirkan, langkah-langkah untuk hidupnya. Jadi kayak di sini menghadapi dilema ya, menghadapi di mana tuh ada ketakutan, takut untuk kecewa, takut untuk salah langkah gitu ya. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang menaungi Gemini di tahun 2023 ya. Sepertinya ini berhubungan dengan langkah hidupnya. Dia takut kalau dia memutuskan A, takutnya tidak seperti ekspektasi dia. Sedangkan dia berjalan itu belum kelihatan, ibaratnya apakah hidupku akan baik-baik saja kalau meninggalkan ini, seperti itu. Jadi dia dihadapkan dengan dilema. Dan di sini sebenarnya kalau bisa dibilang di sini check yourself out on a date. Jadi di sini ada homeward. Lagi-lagi berhubungan dengan home. Ada sesuatu yang mungkin berhubungan dengan keluarga. Di sini Gemini tuh lagi menghadapi dilema bagaimana dia harus bersikap untuk keluarganya, bisa jadi gitu. Dia harus bagaimana, langkah apa yang harus dia lakukan. Dia menghadapi masalah-masalah yang mungkin berhubungan dengan keluarga. Yang mau tidak mau dia harus memutuskan sesuatu demi keluarganya, bisa jadi gitu. Universe, di sini ada we're all just stardust. Ya, benar. Kita hanya butiran kecil di hadapan Tuhan. Di semesta ini kita hanya sesuatu yang kecil sebenarnya. Sesuatu yang kecil tapi istimewa kalau menurut saya. Manusia itu adalah sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan begitu sempurna. Nah, Gemini jangan lupa itu. Semua diatur oleh Tuhan. Dimanapun berada. Tergantung cara berpikir kamu. Tergantung mindset kamu. Dimanapun berada, kita dikasih otak yang pandai. Dikasih bagaimana hati untuk bisa menjadi saringan ya, pikir itu bisa saringan. Dan banyak kreativitas yang bisa dilakukan oleh Gemini
sebenarnya. Ini tergantung cara berpikir dia sebenarnya. Apapun dimanapun kamu berada, tergantung cara berpikir kamu. Di tempat terpencil pun, kamu bisa merubah batu menjadi emas. Itu hanya analogi ya. Maksudnya begini, pada saat kreativitas itu muncul dari kemepetan, orang kalau kepepet itu biasanya kreativitasnya muncul. Akhirnya bisa merubah itu. Mungkin akhirnya si batu itu dibuat kreativitas menjadi sebuah perhiasan yang sangat bagus sehingga harganya seperti emas. Maksudnya seperti itu. Bisa membuat karya yang sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi Gemini, apapun yang ingin kamu lakukan, langkah apapun, sebenarnya langkah yang baik. Kamu adalah seseorang yang tahu apa yang harus kamu lakukan. Gemini bukanlah orang yang ceroboh. Gemini orang yang benar-benar pemikir. Tapi harus ada keberanian, mentalnya harus juga berani. Di sini terkadang orang tuh sudah tekadnya sudah oke, tetapi mentalitinya itu kurang. Mentality itu buat apa? Pada saat ada sesuatu yang ternyata tidak gagal nih, dia melakukan sesuatu, dia down. Nah, ini sebenarnya kegagalan, sesuatu hal yang mungkin kita lakukan, kesedihan, masalah, itu untuk melatih mental kita agar kita bisa lebih tegar dan kuat. Gemini. Di sini ada The Hangman. The Hangman di sini adalah Gemini dihadapkan di tahun 2023 adalah di dalam kondisi hidup yang masih harus berjuang keras, masih harus berkorban, masih ibaratnya kalau mungkin uang kamu belum bisa menabung, ada aja yang harus dikeluarkan untuk keuangan itu. Atau bisa dibilang The Hangman ini menandakan bahwa Gemini dalam proses masih perjuangan yang luar biasa. Tetapi kalau untuk kerjaan cukup sibuk Gemini. Tahun depan kerjaannya cukup banyak, dirimu cukup sibuk, banyak sekali yang bisa kamu lakukan. Cuman lagi-lagi kesabarannya juga diuji. Kesabarannya lagi diuji dan ada hal-hal yang memang yang bikin sedih, ada hal-hal yang bikin kecewa bisa jadi, dan bisa menyelesaikan masalah juga bisa kamu, tapi belum semuanya. Ada masalah yang harus kamu selesaikan, ternyata belum semuanya. Dan di sini ada sword, biasanya berhubungan dengan kekuatan jiwa, ketegaran, ya, berhubungan dengan perasaan. Jadi kamu mungkin belum bisa sepenuhnya kuat untuk menghadapi masalah kamu, tapi kamu berusaha untuk kuat di situ. Six of Cups, di tahun depan kamu akan bertemu ya, kamu akan merasakan kebahagiaan. Ini tentang cinta. Ada sesuatu hal yang mungkin bikin kamu happy di tahun depan. Bisa jadi kamu bertemu dengan teman lama, bisa jadi kamu mendapatkan sesuatu yang selama ini kamu damba-dambakan, atau kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan selama ini. Di tahun depan walaupun perjuangan kamu luar biasa, tapi kamu juga dikasih kebahagiaan oleh Tuhan. Mungkin bertemu dengan cintanya, yang belum punya suami sudah punya suami tahun depan, yang belum punya istri tahun depan gitu ya, yang belum punya anak tahun depan, yang mungkin belum dapat pacar tahun depan bisa bertemu dengan pacar, bisa punya pacar gitu ya, bertemu dengan seseorang yang seperti yang dia inginkan. Oke, bagaimanakah dengan karir? Karir bisa jadi usaha kalian ya, yang punya usaha sendiri. Di sini ada Five of Swords. Hati-hati, akan ada seseorang yang mungkin berusaha untuk mengelabui kamu. Hati-hati, jangan mudah percaya bekerja sama dengan seseorang. Kalau misalnya ada proyek besar, harus ada uangnya lah ibaratnya. Jangan tiba-tiba kamu mengerjakan ternyata uangnya dibayar belakangan. Ini bisa tersendat. Three of Pentacles, di sini Gemini lagi sudah memulai ya, sebenarnya di tahun 2022 itu sudah punya usaha, atau di tahun sebelumnya sudah punya usaha, tapi usahanya masih belum settle. Dia masih berjuang di sini. Karirnya juga masih ibaratnya masih baru ya, bisa dibilang kalau 1 tahun 2 tahun itu masih baru, belum settle. Dia masih banyak harus memperjuangkan usahanya, karirnya lebih gigih lagi. Wheel of Fortune. Tahun depan adalah tahun keberuntungan Gemini.
Tapi hati-hati tadi, jangan mudah percaya dengan orang. Ibaratnya kamu diajak kerja sama orang, misalnya satu contoh ya, ini ada project satu, ada satu kerjaan untuk kamu. Kamu yang mengerjakan project ini gitu ya. Harus ada uangnya, ya, ibaratnya atau separuh apa gitu. Jangan tiba-tiba nggak ada uangnya kamu kerjakan, takutnya pembayarannya terkendala. Karena di sini ada Five of Swords ya. Jadi kalian bisa mengalami kondisi yang sedih, bukan penipuan ya, ada kekecewaan tentang usaha yang kamu lakukan ya, berhubungan dengan orang. Dan di sini tanggung jawab Gemini juga lumayan besar. Gemini tidak hanya menghidupi dirinya, tetapi juga ada orang lain yang harus dia hidupi. Dia memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga di kerjaannya juga dia memiliki tanggung jawab yang besar. Dia mungkin punya karyawan, usahanya sudah. Bagaimana caranya dia memikirkan agar usaha ini lebih baik lagi. Nah, itu pergolakan batinnya, kerja kerasnya Gemini luar biasa tahun depan. Kalau dari energi untuk kerjaan, aura goldnya bagus. Gemini bagus, usahanya bagus. Cuman energi negatifnya juga tinggi. Energi negatif itu tadi, kalian bisa capek, kalian terlalu sibuk menghadapi masalah-masalah dengan klien, atau menghadapi masa-masa di kerjaan kalian, di tempat kerja kalian, ada aja masalah gitu. Wheel of Fortune, ingat, tapi keberuntungan ada menaungi kamu. Atau bisa jadi ini diartikan bahwa ada perubahan yang sangat bagus di karir atau usaha Gemini di tahun depan, yang biasanya prosentasenya hanya 50% ya, tahun depan bisa naik sampai 85% gitu. Jadi bagus, kenaikan grafiknya itu meningkat. Page of Cup, seperti yang saya bilang, bahwa ada keberkahan, ada keberuntungan di dalam usaha dia. Ada sesuatu hal yang berubah, ada sesuatu hal yang bikin usahanya lebih naik atau bikin karirnya melejit gitu. Oke, bagaimanakah keuangan? Four of Pentacles, keuangan lagi kaya raya ya. Amin ya. Maksudnya di sini kalau ada Four of Pentacles ini ya, koinnya ada di kepala, ada di kanan kiri ada, terus ada di kaki gitu ya. Sorry ya sambil saya memutar-mutar kursi karena lumayan capek duduk terus dari tadi ya, bikin video banyak. Jadi muter-muter kursi ini untuk tidak keju gitu ya sahabat. Di sini ada Judgment. Kalau kamu bekerja keras di sini ya, dan Gemini saya sangat yakin dia adalah seseorang yang bekerja keras, bukan seseorang yang pemalas ya. Ini untuk yang bekerja keras gitu ya. Yang pemalas juga sebaiknya harus kerja keras, karena Gemini sebenarnya kalau kerja keras dia akan mempunyai rezeki yang bagus. Dia memiliki potensi yang baik di dalam dirinya yang banyak bisa digali. Judgment, kerja keras kamu membuahkan hasil di tahun depan. Keuangan kamu akhirnya bertambah tebal. Uang kamu tebal, tidak mungkin saat ini juga sudah tebal, lumayan lah pemasukannya tahun depan, tapi lebih tebal lagi nih. Relate lagi dengan Nine of Pentacles ya, keuangan lagi sangat bagus Gemini tahun depan ya. Tapi ingat, jangan sampai boros, harus ada tabungan, harus mulai kalian nabung nih untuk beli apa, misalnya untuk beli rumah tapi yang kamu sendiri ya. Maksudnya kalau investasi bekerja sama dengan orang itu kurang bagus, misalnya beli rumah, beli apa, beli tanah atau beli emas batangan. Jadi harus ada seperti itu, atau mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Di sini ada Two of Cups. Untuk urusan keuangan sepertinya tidak perlu khawatir untuk Gemini, rizkinya ada aja. Jadi Two of Cups itu dia butuh ada, dimudahkan atas keinginannya, dimudahkan atas semua hajatnya di tahun depan. Aura goldnya memang lumayan, rezekinya kayak bagus tahun depan ya. Pesan semesta untuk Gemini, slow down to relax. Ya, jangan ngoyo-ngoyo ya gitu. Time to play, jadi harus ada spend your time for vacation, jadi untuk liburan mungkin, atau hanya sekedar nonton Netflix bersama dengan keluarga, relax ya. Harus ada spend time untuk dirimu lah gitu lah. Jadi harus jangan ngoyo-ngoyo kerjanya. Make a change. Walaupun kamu harus slow down to relax di sini ya, walaupun kamu harus pelan-pelan, tetapi dilakoni ya. Kamu melakukan yang sudah kamu jalani, kamu tinggal melanjutkan apa yang sudah kamu jalani di tahun 2022 ini. Di sini ada time to play, make time ya. Jadi
ada waktu, harus kamu sisihkan waktu untuk menyenangkan diri kamu. Ya, hobinya orang masing-masing beda. Ada yang nonton Netflix aja di rumah sudah oke, like me, seperti saya ya. Saya nggak begitu suka keluar orangnya, itu aja sudah alhamdulillah gitu ya. Mungkin ada yang suka liburan, harus ada waktu untuk itu biar kalian tidak stres, tidak capek, ada healing untuk diri sendiri, dan make a change ya, welcome change into your life. Jadi di sini akan ada perubahan yang sangat luar biasa untuk Gemini di tahun 2022. Jadi perubahan itu apapun, insya Allah itu perubahan yang sangat bagus, karena saya melihat prosentase grafik Gemini naik, ya naik bagus daripada tahun ini. Ya, bagaimanakah dengan asmara? Asmara yang single. Di sini ada engagement ring. Sepertinya yang single mungkin tahun depan akan bertemu dengan jodohnya. Yang sekarang single tahun depan sudah punya suami, punya istri. Bisa jadi punya pacar, sudah punya tunangan. Jadi mungkin tahun depan adalah tahun dimana berbunga-bunganya Gemini, ya. Gemini menemukan seseorang yang benar-benar bisa sehati dengan dia, sejiwa dengan dia. Tahun ini mungkin yang single Gemini lah banyak ada kesedihan banyak ya. Cuman tahun depan kayak bermekaran gitu. Saya lihat bahagia. Soulmates ya, menemukan seseorang yang sejiwa. Itu tadi, soulmate itu sulit ditemukan. Soulmate itu adalah biasanya bukan orang yang disukai tetapi klik. Bisa memahami dia, bisa mengerti dia, bisa sayang sama dia dengan kekurangan yang banyak. Jadi bisa diajak ngobrol enak. Itu soulmate biasanya gitu. Nggak menuntut A, B, C, D gitu ke ini ya. Jadi insya Allah yang Gemini single mendapatkan sesuatu yang luar biasa, jodoh yang baik di tahun depan. Yang berpacaran di sini ada the Punic. Soul connection, soulmate yang berpacaran juga gitu. Sepertinya tahun depan akan menemukan soulmate-nya lagi. Maksudnya pacarnya itu ternyata menjadi soulmate dan mungkin hubungan dia akan menjadi lebih serius lagi. Sepertinya hubungannya bisa jadi menjadi dari pacaran ke tunangan. Jadi tidak begitu banyak kendala, kalian semakin mesra, semakin saling menyayangi. Kalian tahu tujuan kalian bahwa kalian ingin sama-sama serius dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Kayaknya no problem ya untuk yang Asmara ya. Semoga juga yang menikah juga ya. Kita lihat yang menikah. Ada palm tree. Nah, kalau ada palm tree, stability. Yang menikah di tahun depan memang masih belajar untuk menstabilkan diri satu sama lain. Bagaimana mengondisikan diri untuk menerima pasangannya, mengerti pasangannya, masih bertumbuh ya, masih bertumbuh. Tapi baik ya di sini kelihatan. Dan ada mirroring each other, saling evaluasi. Ya, jadi kalian berusaha untuk memahami satu sama lain. Banyak introspeksi. Jadi di sini tuh kalian tuh lagi membangun. Di sini ada sabotage, ada rebuilding. Kalian lagi membangun. Jadi pasti ada cekcok, tapi kalian masih di sini masih aman gitu ya. Cekcok kalian masih aman, bukan cekcok karena pihak ketiga atau tidak mungkin karena diskusi, karena beda pemikiran. Tapi di sini kalian saling membangun satu sama lain. Kalian bisa saling mengerti satu sama lain. Kalian bisa saling support satu sama lain ya. Gemininya lagi bagus dan benar-benar memang bekerja keras untuk bisa membangun pernikahan itu biar bagus. Ini gimana? Gemini berusaha untuk mengerti pasangannya. Oke, kesehatan untuk Gemini. Kesehatannya, mostly kesehatan Gemini bagus. Energi positifnya lumayan ya. Lumayan tidak yang begitu tinggi energi negatifnya. Tidak begitu yang sakit-sakitan. Capek ya, tetapi kesehatannya masih bagus. Tapi pokoknya kalau kalian sudah kerasa capek, kalian harus istirahat. Jangan sampai telat tidur. Jangan sampai banyak begadang. Jangan sampai makannya telat-telat gitu ya. Dan apa ya, kesehatan lagi untuk Gemini yang mungkin sudah berumur 35 ke atas nih, energi negatifnya agak tinggi Gemini ya. Jadi di sini hati-hati di daerah lambung. Bisa kena tipes, bisa kena tekanan rendah, bisa kena berhubungan dengan darah ya. Jadi karena kegiatannya sangat padat, jadi kalian harus banyak istirahat dan sebenarnya yoga biar tidak terlalu kaku badan sehingga kalian mudah sakit. Ya, di sini pusing juga. Yang 35 ke atas ini energinya, hati-hati sakit itu.
pinggangnya ya. Pinggangnya kayaknya berat banget nih ya. Mungkin kurang air putih kalian ya. Warna yang bisa menaikkan energi positif kalian, warna gold, warna silver, warna hitam, putih, warna apa ya itu ya, yang paling bagus itu warna hitam, putih, hijau ya, warna pink. Jangan memakai warna biru light sama hijau yang light. Hari yang baik untuk Gemini di tahun 2023 adalah hari Jumat. Tanggal yang baik tanggal 3 dan tanggal 7, atau tanggal yang berjumlah 3 atau tanggal yang berjumlah 7. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Gemini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.